firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian itu junub, fattahharu, maka bersucilah kalian atau mandilah kalian. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini terdapat dalil tentang bahwa junub itu adalah salah satu bentuk dosa besar. Seseorang yang sedang dalam keadaan junub ingin atau hendak mengerjakan sholat, maka dia harus bersuci, yaitu dengan cara mandi. Karena kalau hadas itu adalah hadas kecil, maka menghilangkannya adalah dengan wudu. Sedangkan jika hadas besar, maka cara menghilangkannya adalah dengan mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barri rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya. Allah menciptakan kekuatan, kemampuan pada diri kita untuk bisa melaksanakan salah satu amal kebaikan, ketaatan, yaitu hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dan menerima amal soleh yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada masing-masing kita
untuk menata niatnya bahwa kita hadir di majelis ini bukan karena manusia tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diwajibkan dalam agama untuk thalabul ilmi, maka kita melaksanakan perintah tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang masalah mandi dan hadas besar. Telah kita jelaskan penafsiran ayat surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu tentang masalah haid, bahwa salah satu hadas besar itu adalah haid, mengeluarkan darah haid, dan juga hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang haid, diantaranya adalah melakukan hubungan suami istri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas dua ayat yang juga membahas atau berbicara tentang masalah hadas besar dan hal yang dilarang bagi orang yang berhadas besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ayat yang panjang yang kemarin juga sudah kita bahas dalam bab wudu. Di antara ayat tersebut menyebutkan firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian itu junub, fattahharu, maka bersucilah kalian atau mandilah kalian. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini terdapat dalil tentang bahwa junub itu adalah salah satu bentuk dosa besar. Seseorang yang sedang dalam keadaan junub ingin atau hendak mengerjakan sholat, maka dia harus bersuci, yaitu dengan cara mandi. Karena kalau hadas itu adalah hadas kecil, maka menghilangkannya adalah dengan wudu. Sedangkan jika hadas besar, maka cara menghilangkannya adalah dengan mandi. Kita sebutkan yang pertama perkataan Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil. Beliau mengatakan fil ayati ijabul husli bil janabati sadiqati bil inzali wal jima'. Wa fi qawlihi wa awla mastumun nisa bil alifi isyaratun ilal jima'i kama fassarahu Ibnu Abbasin. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil mengatakan bahwa dalam ayat ini, yaitu yang dimaksud wa in kuntum junuban fattahharu, terdapat kewajiban mandi dengan sebab junub, baik dengan inzal mengeluarkan mani ataupun jima. Jadi kalau disebut junub, orang yang junub artinya penyebabnya itu dua. Yang pertama mengeluarkan air mani, dan yang kedua adalah jima, yaitu melakukan hubungan suami istri. Itulah yang disebut dengan junub. Seseorang dikatakan junub bisa karena mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani tidak mesti dengan sebab melakukan hubungan suami istri, tetapi bisa seseorang itu misalnya bermimpi basah, dia bermimpi mengeluarkan mani, dan ternyata memang betul ketika dia bangun tidur misalnya sarungnya basah dengan air mani, maka itu berarti dia junub. Atau misalnya seseorang melakukan istimna, berusaha mengeluarkan air mani dengan tangannya sehingga keluar mani, maka itu orang itu juga disebut junub. Atau misalnya seseorang berkhayal, berpikir tentang sesuatu yang porno, kemudian
tiba-tiba mengeluarkan, bukan tiba-tiba, kemudian mengeluarkan mani misalnya, maka berarti dia junub. Atau misalnya seseorang nonton film porno atau membaca cerita porno kemudian mengeluarkan mani, maka orang tersebut dikatakan junub. Jadi istilah junub itu adalah untuk orang yang mengeluarkan mani dengan cara apapun, apakah dengan jima atau dengan selain jima, maka orang tersebut dikatakan junub. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mani sendiri, keluarnya mani itu ada tanda-tandanya, karena yang keluar dari kemaluan itu ada kalanya berupa mani, ada kalanya berupa madhi, ada kalanya berupa wadi, ada kalanya berupa air kencing atau lainnya, bisa bermacam-macam. Sehingga seseorang juga harus mengerti atau memahami tentang tanda-tanda dari mani, sehingga nanti tidak salah karena ketika yang keluar itu bukan air mani, misalnya madhi, maka tidak wajib bagi seseorang untuk mandi. Berbeda apabila yang keluar itu adalah air mani. Air mani itu tak salah satu tandanya bahwa yang keluar itu air mani. Yang pertama, keluarnya itu dengan dengan memancar satu persatu. Memancar satu persatu itu artinya bukan seperti seseorang kencing. Kalau kencing kan seperti air keran mengalir, ya. Artinya dia mengalir gitu. Tidak satu keluarnya. Itu kalau air mani, maka dia mengeluarnya dengan memancar atau memuncrat satu persatu. Itu yang pertama tandanya. Beda dengan air kencing, beda dengan madhi. Yang madhi kadang keluarnya itu tidak terasa. Yang kedua, keluarnya itu disertai dengan kenikmatan. Ketika berada di puncak syahwat, dia mengeluarkan air mani dengan cara seperti tadi itu, tanda-tandanya, kemudian disertai dengan kenikmatan dan diikuti dengan terlepasnya syahwat. Jadi keluarnya disertai dengan kenikmatan, kemudian diikuti dengan terlepasnya syahwat, karena dia mengeluarkan mani itu ketika seseorang berada di tingkat puncak syahwatnya, sehingga ketika air mani itu telah keluar, maka terlepaslah syahwatnya tersebut. Kemudian jika masih basah, maka air mani itu baunya seperti adonan seperti roti, adonan seperti bau adonan roti ketika masih basah. Ketika sudah kering, maka seperti putih telur. Ini ciri-ciri dari air mani. Kenapa kita perlu mengetahuinya? Karena tadi seseorang mengeluarkan mani itu tidak mesti dalam keadaan seseorang melakukan hubungan suami istri, atau misalnya istimna, misalnya seseorang bisa mengetahuinya, tetapi terkadang dalam keadaan seseorang itu tidur, dia bermimpi basah, atau mungkin dia tidak bermimpi basah, tetapi mengeluarkan mani di saat dia sedang tidur. Ketika misalnya seseorang bangun tidur di kamar yang dia kunci, dia tidur di dalam sendirian, kamarnya dikunci, begitu bangun ternyata sarungnya sudah basah, dengan cairan, misalnya dilihat cairannya itu ada tanda-tanda air mani atau bukan. Kalau ternyata dari sisi baunya, ketika masih basah itu seperti adonan roti misalnya, maka ini berarti ini adalah air mani. Dan di dalam kamar itu nggak ada orang lain selain dia, berarti dia junub. Kalau dia mau sholat, maka dia harus wajib untuk mandi. Karena dipastikan itu bukan temannya, karena nggak ada teman dia tidur.
Kalau misalnya dalam kamar yang dia tidur itu ternyata misalnya 2 orang atau 3 orang, bisa jadi mani temannya yang mengenai sarung dia, bisa jadi. Tapi kalau dia sendirian kan pasti itu adalah mani dia sendiri. Tapi kalau misalnya nggak ada tanda-tanda bahwa itu air mani, maka berarti bukan air mani, tetapi bisa jadi itu madhi, bisa jadi itu wadi. Karena kalau madhi itu keluar dalam keadaan seseorang dalam syahwat dan dia bening, tidak keluarnya tidak seperti keluarnya air mani. Kadang tanpa terasa dia keluar begitu saja di saat seseorang itu syahwat dan bening. Berbeda lagi dengan wadi. Kalau wadi itu dia kental kekuning-kuningan, biasanya keluar di saat seseorang sedang capek, dia sedang sangat capek, kemudian atau dia sedang setelah mengangkat benda-benda yang berat, keluarlah wadi. Itu juga bukan mani yang menjadikan seseorang junub. Jika itu keluar dia tidak berjunub, tetapi hukum cairan itu adalah najis, baik madhi ataupun wadi itu najis. Jika terkena pada celana atau sarung misalnya, maka berarti celana atau sarungnya terkena najis, nggak bisa sarungnya atau celananya digunakan untuk sholat, tidak bisa, karena pakaiannya harus suci ketika seseorang mengerjakan sholat. Hal yang seperti ini harus dipahami oleh kita karena berkaitan dengan toharah yang merupakan syarat sah dalam sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi junub itu adalah mengeluarkan mani. Yang kedua adalah jima. Kalau jima meskipun tidak mengeluarkan mani, maka itu juga junub. Kalau ada suami istri misalnya melakukan hubungan badan tidak mengeluarkan mani, maka tetap keduanya, suami dan istri itu dalam keadaan junub. Jadi junub ini terjadi bukan hanya pada laki-laki, tetapi juga pada perempuan. Laki-laki itu bisa junub karena laki-laki mengeluarkan mani, juga melakukan hubungan suami istri. Kemudian seorang perempuan itu juga mengeluarkan mani. Yang mengeluarkan mani itu bukan hanya laki-laki, tetapi perempuan juga mengeluarkan air mani. Sehingga dimungkinkan seorang perempuan, misalnya seorang perempuan yang belum menikah, itu junub, bisa jadi. Karena mengeluarkan mani, misalnya bermimpi basah dan semacamnya yang tadi sudah kita jelaskan. Atau dia sudah bersuami, maka bisa dia junub dikarenakan melakukan hubungan suami istri atau jima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada ayat wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub dikarenakan mengeluarkan mani atau dikarenakan jima, fatahharu. Apa artinya fatahharu? Bersucilah, yaitu dengan mandi. Qala an-Nasafiyu fi tafsirihi. Imam Nasafi dalam tafsirnya mengatakan wa in kuntum junuban fatahharu ay faghsilu abdanakum. Basuhlah badan kalian. Badan kalian seluruhnya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruhnya harus basah, terbasahi, teraliri oleh air. Namanya mandi itu bukan mengusap badan, tetapi mandi itu berarti membasuh badan seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak boleh ada satupun dari anggota badan yang yang masih kering, yang tidak terkena air. Dari mulai sini sampai kaki semuanya harus harus basah oleh air. Kalau ada yang tertinggal karena ketidakhati-hatian dalam mandi, karena tidak teliti dalam mandi, sehingga ada yang tertinggal, maka tidak sah mandinya.
Nah, kalau mandinya tidak sah berarti dia masih berhadas besar, dia masih junub. Nah, misalnya ada bagian, misalnya yang sering terjadi adalah orang yang badannya gemuk, badannya gemuk sehingga perutnya itu banyak lekukan-lekukannya karena saking gemuknya. Ketika dia mandi, disiramkan saja, maka air tidak akan masuk kepada lekukan-lekukan badannya. Ketika dia tidak berusaha untuk untuk menyampaikan air itu ke dalam lekukan-lekukan badannya, dia cukup menyiramkannya saja, dan ternyata ada bagian badan yang tertinggal tidak terkena air, maka berarti itu akan tidak sah. Mandinya tidak sah, berarti dia tetap dihukumi sebagai orang yang junub. Atau juga misalnya yang sering tertinggal seseorang, ya lekukan pusarnya, misalnya lekukan telinganya, kemudian lekukan yang ada dalam kemaluannya misalnya. Kalau dia tidak teliti memastikan bahwa air telah sampai pada bagian-bagian yang sulit terjangkau oleh air, maka nanti bisa berakibat fatal, yaitu tidak sahnya mandi yang dia lakukan, dan kemudian juga berakibat pada tidak sahnya sholat yang dia lakukan. Karena syarat sah sholat harus suci baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Nah, karena itu seseorang harus melakukan mandi dengan benar. Rukun mandi cuman dua. Rukun mandi cuman dua. Tidak banyak rukun mandi. Cuman dua. Yang pertama niat. Niat ini letaknya di dalam hati, dilakukan bersamaan dengan dengan menuangkan air atau membasuhkan air pada bagian yang pertama pada badan kita. Itu letak niatnya. Jadi ketika misalnya kita memulai mandinya dari kepala misalnya, maka ketika kita pertama membasuh kepala, di situ kita niat mandi. Nah, misalnya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, atau saya niat mandi wajib. Dalam hatinya mengatakan niat mandi wajib, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Di awal dia membasuhkan bagian pertama dari badannya. Kalau dia membasuhnya mulai dari pundaknya sini, ya waktu pertama kali menyiramkannya itu letak niatnya. Kalau dia memulainya dari kakinya misalnya, maka ya pertama kali ketika dia membasuhkan pada kakinya itu. Jadi pokoknya mana yang pertama kali kita basuh, disitulah letak niat. Apabila seseorang lupa berniat, dia sudah menyiramkan air di bagian badannya yang kanan, tapi dia nggak niat. Kemudian baru yang ke kiri, baru dia ingat, oh niat, baru dia niat. Maka yang kanan harus dibasuh ulang, karena tadi belum disertai dengan niat. Nah, bisa difahami? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat ini yang membedakan antara mandi biasa dan mandi yang tidak biasa, yaitu mandi wajib itu. Pembedanya di situ. Kalau dari sisi mandi, kita setiap hari mandi. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Bagi yang mandi. Bagi yang nggak mandi ya bisa nggak mandi berhari-hari. Tetapi kita pada umumnya setiap hari kita mandi. Tetapi mandi yang kita lakukan mandi biasa, terkadang karena untuk mendinginkan badan, biar segar, terkadang biar bersih badan kita, terkadang juga karena junub. Karena junub, atau kalau perempuan karena mandi setelah haid. Ini berbagai macam mandi ini untuk membedakan satu mandi dengan mandi yang lain, mandi biasa dengan mandi wajib. Pembedanya adalah pada niat. Pada niat, bukan
bukan semata-mata kalau dia keramas rambutnya basah berarti mandi wajib, kalau enggak berarti enggak. Terkadang kita enggak junub atau kita tidak mandi wajib pun kita juga keramas karena rambutnya kotor misalnya, sudah gatal semua, maka kita keramas juga, tetapi bukan mandi wajib. Nah, letak pembedanya itu adalah pada niat yang kita lakukan, yaitu niat di dalam hati ketika kita mengalirkan air atau membasuhkan air pada bagian yang pertama dibasuh ketika mandi. Nah, karena tidak ada ketentuan khusus mandi itu harus dimulai dari mana, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tidak ada ketentuan khusus yang wajib. Kalau yang sunnah ya, misalnya dimulai dari bagian badan kanan yang bagian depan, kemudian belakang, kiri depan, kiri belakang, itu ada sunnah. Tetapi yang wajib itu pokoknya meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan tanpa terkecuali. Biar mudah ya, pada umumnya ya dibasuh dari atas, karena kalau dari atas kan airnya mengalir ke bawah, kalau dari bawah nanti menghabiskan air. Pada umumnya seperti itu mandi. Nah, jadi niatnya adalah ketika dia membasuh bagian pertama dari badannya ketika di saat seseorang mandi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya faghsilu abdanakum. Basuhlah badan kalian, artinya mandilah kalian dengan membasuh seluruh badan. Ta'mim al-badan bil ma. Meratakan seluruh badan itu dengan air. Perhatikan kuku-kuku tangan, kuku-kuku kaki yang atas adanya ada enggak sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, ke rambut, semuanya itu harus dipastikan bahwa air telah merata ke seluruh badan, baik kulit maupun rambut di saat kita mandi junub atau mandi wajib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini kita sebutkan hadas besar. Yang pertama kemarin adalah haid, mengeluarkan darah haid, itu adalah hadas besar, dan juga yang sekarang adalah junub, ini juga termasuk hadas besar yang meliputi dua, yaitu mengeluarkan air mani dengan jima atau selainnya. Yang kedua adalah jima itu sendiri adalah junub, baik mengeluarkan mani atau tidak. Idza lataqal khitanani faqad wajibal ghusl. Nah, jika dua alat kelamin itu bertemu maka wajib mandi karena dia telah telah junub meskipun tidak mengeluarkan mani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Atau sebelumnya itu ada dalam ayat Al-Maidah, itu firman Allah aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Dalam pembahasan sebelumnya kita sampaikan bahwa aula mastumun nisa ini sebagian ulama memaknainya dengan menyentuh kulit perempuan ajnabiyah. Ini termasuk hadas kecil. Ketika seorang laki-laki menyentuh kulit perempuan ajnabiyah, bersentuhan kulit, tidak harus menyentuh dengan tangan, tetapi asal bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ajnabiyah yang bukan mahram, maka itu adalah hadas kecil. Tetapi sebagian ulama ada yang memaknai aula mastumun nisa itu dengan jima. Aula mastumun nisa dibaca panjang setelah lamnya la mastumun nisa, menggunakan wazan fa'ala. Menurut sebagian ulama itu adalah isyaratun ilal jima. Ini isyarat untuk
hadas besar yang secara khusus yaitu jima, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ketika tadi disebut junub itu sudah masuk kepada mengeluarkan mani dan melakukan jima, tetapi dalam ayat yang sama pada lanjutan ayat tersebut disebutkan aula mastumun nisa, itu secara khusus berbicara tentang hadas besar berupa jima. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ini yang menjadi perhatian kita, pembicaraan kita tentang hadas besar, yaitu khususnya tentang junub. Ayat ini adalah dalilun ala tahrimi mukthil muslimil junub bil masjidi duna uburihi fihi wa humilatis salatu fihi ala mawadhi'is salah. Ayat ini fokus kepada ayat wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, menunjukkan tentang, atau fokusnya juga dari depan ya, wala taqrabus shalah, wala taqrabus shalah, jangan kalian mendekati sholat. Ini adalah dalil tentang haramnya berdiam dirinya seorang muslim yang sedang junub di dalam masjid. Bahwa orang yang sedang junub itu nggak boleh berdiam diri di dalam masjid. Dia duduk di dalam masjid misalnya, nggak diperbolehkan, haram hukumnya bagi orang yang junub. Duna uburihi fihi, berbeda halnya apabila sekedar lewat. Sekedar lewat maksudnya sekedar menyeberangi masjid. Masjid ada pintu kanan, ada pintu kiri, ada orang yang junub masuk dari pintu kanan, kemudian lewat jalan keluar dari pintu kiri. Itu namanya ubur atau lewat. Yang seperti itu tidak diharamkan. Tetapi jika sampai kemudian duduk di dalam masjid dalam keadaan seseorang itu junub, maka itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Nah, dalilnya adalah ayat ini, wala taqrabus shalah. As-shalah di sini dipahami dengan mawadhi as-shalah, tempat sholat, yaitu masjid. Wala taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati sholat. Yang dimaksud janganlah kalian mendekati tempat sholat, yaitu masjid, ketika dalam keadaan junub. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kemudian kita baca tafsir An-Nasafi. Qala An-Nasafiyu fi tafsirihi illa abiri sabilin sifatun liqaulihi junuban, ay la taqrabu sholata junuban ghaira abiri sabilin junuban muqimina ghaira musafirina. Imam Nasafi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa illa abiri sabil itu adalah sifat bagi lafadz junuban. Wala junuban illa abiri sabil. Abiri sabil itu adalah sifat dari junuban. Menurut Imam Nasafi menjelaskan seperti itu. Nah, sehingga maknanya kalau diterjemahkan la taqrabus sholata, janganlah kalian
Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan junub yang karena sifat, dalam keadaan junub yang kalian itu mukim, tidak sedang dalam bepergian, tidak dalam bepergian. Wal murad bil junub alladzina lam yaghtasilu, yang dimaksud dengan junub adalah orang-orang yang belum mandi. Ka'annahu qila la taqrabus sholata ghaira mughtasilina hatta taghtasilu illa an takunu musafirina adiminal ma'a mutayammimin. Ubbira 'anil mutayammim bil musafiri li'anna ghaliba halihi 'adamul ma'i. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah radhiyallahu anhu wa huwa marwiyyun an Aliyin radhiyallahu anhu. Ini penafsiran yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi as-shalah dalam ayat wala taqrabus sholata itu diartikan dengan tempat sholat. Janganlah kalian mendekati tempat sholat, artinya masjid. Jangan kalian berdiam diri di dalam masjid. Kalau yang ini sholat diartikan sholat, artinya ketika kalian dalam keadaan junub, yang kalian itu mukim di rumah, tidak sedang bepergian, maka kalian tidak boleh sholat sampai kalian itu mandi. Ketika seseorang sedang di rumah, kemudian dia junub karena mengeluarkan mani atau karena melakukan hubungan suami istri, maka kalian jika dalam keadaan junub yang kalian itu sedang mukim di rumah, janganlah kalian sholat sampai kalian itu mandi, karena nanti sholatnya tidak sah kalau dia sholat dalam keadaan masih junub berhadas besar. Jadi sholatnya diartikan sebagai sholat, bahwa sholat itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub, yang dia itu mukim di rumah. Di situ kenapa ditambahi illa abiri sabilin? Karena jika seseorang itu dalam keadaan musafir, yang dalam bepergiannya itu dia tidak mendapati air untuk berwudu, maka dia bisa mengganti mandinya dengan tayammum. Jadi yang dimaksud mutayammim, orang yang tayammum itu yang dimaksud adalah atau musafir, disebut dengan istilah musafir ghaira atau abiri sabil. Abiri sabil itu musafir. Abiri sabil itu apa? Musafir, orang yang melakukan bepergian. Karena pada umumnya, ini kalau di Timur Tengah ya, pada umumnya seseorang yang melakukan perjalanan jauh itu nggak mendapatkan air. Itu tidak mendapatkan air. Sehingga mereka bisa mengganti mandinya dengan tayammum. Karena pada umumnya orang yang melakukan perjalanan atau bepergian itu tidak mendapati air, karena di sana apa? Padang pasir yang sulit untuk mendapati air. Kalau seseorang dalam perjalanan bepergian jauh, pada umumnya mereka nggak mendapatkan air. Ketika tidak mendapatkan air, maka dia bisa mengganti mandi dengan tayammum. Maka yang dimaksud di sini berarti ketika menjadi sifat, janganlah kalian mendekati sholat ketika dalam keadaan junub yang kalian itu di rumah. Karena jika kalian dalam perjalanan jauh dan tidak mendapati air, maka kalian bisa tayammum, bukan hatta taghtasilu, tetapi kalian bisa menggantikan mandi itu dengan tayammum. Itu maksud dari ayat ini,
satu penafsiran. Berbeda dengan penafsiran yang tadi kita sebut pertama, yaitu bahwa sholat itu diartikan sebagai tempat sholat. Sehingga ayat ini menjadi dalil tentang haramnya seseorang berdiam diri di dalam masjid. Seseorang yang junub berdiam diri di dalam masjid. Sementara yang kedua, ini menjelaskan tentang haramnya seseorang yang junub untuk melakukan sholat sebelum dia mandi. Sebelum dia mandi. Kalau dia memang ada air, tetapi jika tidak ada air ketika seseorang dalam perjalanan sampai dia tayamum, baru dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, dan ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian waqala Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan la taqrabus sholata ay mawadhi'as shalah. Janganlah kalian mendekati sholat, yang dimaksud adalah tempat-tempat sholat, wahyal masajid. Tempat sholat yang dimaksud adalah masjid. Berarti la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati masjid. Artinya mendekati masjid dengan masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Wala junuban ay wala taqrabul masjid masjidan junuban. Janganlah kalian itu mendekati masjid dalam keadaan junub, illa abiri sabil. Illa abiri sabil di sini kalau dimaknai dengan sholat, tempat sholat, wala taqrabus sholat, artinya jangan mendekati masjid, jangan berdiam diri di dalam masjid, maka abiri sabilnya ini tidak diartikan sebagai musafir, tetapi diartikan dengan lewat, yang menyeberang. Illa abiri sabil, kecuali orang yang menyeberangi masjid, masuk dari pintu satu ke pintu yang lainnya, keluar di pintu yang lainnya. Maka bagi orang ini illa mujtazina fihi fayajuzu lil junubil uburu fil masjidi indal hajah. Maka boleh hukumnya bagi orang yang junub untuk menyeberangi masjid ketika ada hajat, ketika ada keperluan, ketika ada keperluan sesuatu yang mendesak sehingga dia harus menyeberangi lewat dalam masjid, maka itu diperbolehkan bagi orang yang junub. Dalilnya ini illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian penafsiran ayat ini ada dua di kalangan para ulama. Yang pertama ini sebagai ulasan dari apa yang tadi telah kita jelaskan. Yang pertama la taqrabus shalah, artinya salat betulan. La taqrabus shalah, janganlah kalian melakukan sholat ketika kalian dalam keadaan junub, yang mana kalian itu mukim, tidak dalam bepergian, sampai kalian mandi. Sampai kalian mandi, artinya hadas itu kalian hilangkan dengan cara mandi. Itu yang pertama. Jadi menjelaskan tentang keharaman sholat bagi orang yang junub. Yang kedua, la taqrabus shalah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, artinya la taqrabu mawadhi'as shalah, yaitu masjid. Janganlah kalian mendekati masjid ketika kalian dalam keadaan junub, kecuali bukan sifat yang ini, kecuali jika kalian itu sekedar lewat, ila abiri sabilin, sekedar lewat di dalam masjid,
bukan berdiam diri di dalam masjid, tetapi sekedar lewat saja, maka itu diperbolehkan jika hanya sekedar lewat dalam masjid. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan ini kita telah menyebutkan beberapa hadas besar, dan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama adalah mengeluarkan darah haid. Yang masuk kemudian di sini nanti juga ada yang pertama mengeluarkan darah haid, yang kedua adalah junub yang terdiri dari dua, yaitu mengeluarkan mani dan jima. Kemudian tersisa dua, yaitu nifas, mengeluarkan darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah seseorang itu melahirkan. Itu namanya darah nifas. Kemudian yang kelima yaitu wiladah, melahirkan. Melahirkan itu juga termasuk hadas besar, meskipun tidak diiringi dengan nifas. Kalau ada seseorang melahirkan kering tanpa diiringi, setelahnya ada darah yang keluar, nggak ada darah yang keluar setelah dia melahirkan, maka dia juga tetap disebut dia berhadas besar. Karena bayi itu adalah mani yang menggumpal, sehingga jika keluar mani saja seseorang berhadas besar, apalagi kalau yang keluar itu adalah bayi, maka itu juga termasuk hadas besar. Jadi ada 5 ini yang tergolong sebagai hadas besar. Yang sebagian ini sudah kita sebutkan, sebagian besarnya yang 3 itu sudah kita sebutkan. Lima-limanya ini itu terjadi pada perempuan. Jadi junub, mengeluarkan mani dan jima itu bisa terjadi pada perempuan. Mengeluarkan darah haid itu juga terjadi pada perempuan. Wiladah terjadi pada perempuan, nifas juga terjadi pada perempuan. Sedangkan yang terjadi pada laki-laki itu cuman 2 saja. Cuman 2 saja, yaitu mengeluarkan mani dan jima, hanya junub saja. Sementara haid, nifas dan wiladah itu hanya khusus untuk perempuan. Berarti perempuan lebih sering mandi daripada laki-laki. Maksudnya mandi wajib. Mandi wajibnya lebih dari sisi jumlahnya, ya, bukan dari sisi hitungan yang sebenarnya, tetapi sekilas saja yang mewajibkan mandi bagi perempuan lebih banyak dibandingkan yang mewajibkan mandi bagi kaum laki-laki. Yang laki-laki hanya 2 saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan maut atau mati itu bukan kewajiban yang bersangkutan, tetapi kewajiban orang yang hidup. Kewajiban orang yang hidup. Kalau ada seseorang mati, dia wajib dimandikan. Oleh siapa? Oleh yang hidup. Kalau si mayit, dia tidak wajib mandi. Gimana mau mandi? Dia nggak bisa lagi bergerak. Gimana mau mandi? Artinya kalau ada seseorang misalnya mati, kemudian nggak ada orang yang mau memandikannya, dibiarkan saja. Nggak ada orang Islam yang menjalankan fardu kifayah berupa memandikannya. Apakah mayitnya berdosa? Ya tidak. Orang yang mati sudah bukan mukallaf lagi. Dia tidak berdosa karena nggak mandi. Tetapi yang berdosa adalah orang yang hidup yang tidak memandikan si mayit tersebut. Karena itulah maka sebagian ulama ada yang mengikut sertakan mati ini sebagai hadas besar, ada sebagian ulama yang tidak memasukkannya karena itu kewajibannya bukan bagi mayit tetapi bagi orang lain, bagi orang Islam. Kewajiban memandikannya adalah kewajiban fardu kifayah. Ini tentang beberapa hadas besarnya.
Kemudian juga dari sisi hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar, sudah disebutkan dalam pembahasan kita, ayat yang kita bahas, beberapa hal. Yang pertama, kalau bagi perempuan yang haid kemarin, yang diharamkan adalah melakukan hubungan suami istri. Itu yang diharamkan. Tapi bukan hanya itu. Banyak yang diharamkan bagi perempuan yang haid, mulai dari melaksanakan sholat itu juga haram, kemudian menyentuh mushaf, membawa mushaf, membaca Al-Quran, tawaf, ini juga diharamkan bagi perempuan yang sedang haid. Kemudian tentang orang yang junub, dalam ayat yang tadi kita bahas diharamkan dua hal. Yang pertama, meskipun ini yang dalam ayat, yaitu sholat haram bagi orang yang junub. Kemudian yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid, itu juga haram bagi orang yang junub. Bagi perempuan yang haid, berdiam diri di dalam masjid itu juga haram. Tapi dalilnya ada lain dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang junub juga bukan yang diharamkan hanya sholat dan berdiam diri dalam masjid, termasuk tawaf, termasuk menyentuh dan membawa mushaf. Ini juga diharamkan bagi orang yang junub. Hanya saja yang dalam ayat tadi, yang disebutkan dalam ayat itu dua, yaitu haramnya melaksanakan sholat dan juga haramnya berdiam diri di dalam masjid. Adapun hal lain yang juga diharamkan bagi orang yang haid atau bagi orang yang junub, maka itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, sehingga kemudian para fuqaha, para ulama ahli fikih itu telah merumuskan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil, hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub, hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang haid, itu secara rinci, karena ada perbedaan-perbedaan hal yang diharamkan bagi mereka. Ada tambahan. Tetapi seluruh orang yang berhadas kecil ataupun besar itu diharamkan untuk sholat, tawaf, kemudian menyentuh mushaf, kemudian membawa mushaf. Adapun membaca Al-Quran, maka itu haram bagi perempuan yang sedang haid. Tetapi bagi orang yang berhadas kecil, tidak mengapa kalau dia membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Misalnya dia hafal, kemudian dia membacanya dalam keadaan berhadas kecil, maka itu tidak mengapa, tidak diharamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Bagian yang kedua dari hadas besar atau tentang tentang mandi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.